Hai sahabat Kontar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, sebuah channel yang membahas seputar dunia kontar. Oke, setelah sekian lama nggak upload video ya, mungkin hampir mau 3 minggu ya. Ya karena harus medit dulu biar dapat ilmu lagi dan biar bisa sharing-sharing pengalaman lagi ke sahabat kontar yang udah punya kontar atau bagi kalian yang baru pengen cerita punya kontar. Good job. Akhirnya sekarang bisa rilis video lagi dan mudah-mudahan bermanfaat, amin. Nah bang, di video kali ini mau bahas tentang apa bang? Nah di video kali ini saya mau bahas tentang sebenarnya mungkin sharing atau curhatan ya dari beberapa sahabat konter yang udah punya bisnis konter tapi masih memang awal-awal kayak gitu ya. Nah mereka ada yang inbox dan ada yang DM juga nanya ke saya dan cerita ke saya, bang kenapa ya kok banyak tetangga saya yang justru nggak beli ke saya ya, kira-kira faktornya apa. Nah di video kali ini saya akan membahas itu ya, tentang beberapa faktor atau penyebab yang membuat tetangga atau orang-orang yang dekat dengan konter kamu ya itu malah nggak beli di konter kamu. Nah ya nggak usah pakai lama, kita langsung aja cek videonya. Ya, sahabat konter, jadi menurut pengalaman yang saya pernah alamin, itu saya juga pernah alamin juga, yaitu ketika awal-awal gua konter itu ada memang satu dua atau bahkan lebih kayak gitu ya, orang yang sama sekali tidak mau belanja di konter. Padahal kita itu tahu mereka itu punya HP dan bahkan kadang-kadang kita juga tahu juga kalau misalnya dia itu belinya itu malah di konter lain. Nah, di sini saya membagi menjadi 3 saja kurang lebih sesuai dengan pengalaman saya. Faktor yang pertama itu biasanya adalah pribadi dari diri kalian. Nah, ini menurut saya pribadi dari diri kalian di lingkungan kalian ini adalah sangat berpengaruh banget dengan bisnis yang kalian jalani, khususnya di sini konter ya. Nah jika kalian pribadinya lumayan disukai di lingkungan kalian, sebenarnya bisa menyebabkan orang yang misalkan tadinya nggak mau beli atau yang tadinya nggak berniat ke konter kamu, tapi karena memang suka sama pribadi kamu, kamunya itu terkenal baik kayak gitu ya. Nah itu ada kemungkinan nanti mereka itu datang ya, entah itu kamu berjualan pulsa atau berjualan apa aja. Kalau pribadi kalian lumayan enak, lumayan bagus di lingkungan kalian, di sekitar rumah kalian, itu bisa menyebabkan konter kalian itu nggak sepi ya, atau orang-orang yang dekat dengan konter kalian itu menjadi mau beli ke konter kalian walaupun kalian baru buka dan ya baru jalan lah kayak gitu. Nah namun begitu juga sebaliknya, jika pribadi kalian itu lumayan kurang baik ya, entah itu apa, mungkin terkenal ya tanda kutip sombong atau apa, itu lumayan berat ya untuk menarik pelanggan yang ada di sekitar konter kamu. Nah ya, jadi hati-hati banget kalau misalkan pengusaha. Sesuai dengan pengalaman saya itu juga harus pandai-pandai bergaul dengan lingkungan yang ada di sekitar konter. Nah kayak gitu ya. Kalau kalian gimana, boleh banget di situ kolom komen sesuai dengan pengalaman yang udah pernah kalian jalani atau rasakan. Ya itu faktor pertama. Jadi pribadi diri kalian itu berpengaruh banget, faktor yang pertama. Nah sekarang faktor yang kedua ya. Nah faktor yang kedua yang biasanya mempengaruhi kenapa orang itu nggak mau datang atau membeli di konter kalian, ini pernah terjadi di awal-awal konter saya. Biasanya itu karena yang mereka cari itu nggak ada atau stoknya kamu itu belum punya. Wajar banget jika kalian itu pengusaha konter pemula, belum tahu demand atau kebutuhan dari si orang tersebut. Nah misalkan kayak dulu waktu saya baru pertama awal-awal buka, saya nggak punya modal yang banyak, maka stok voucher saya itu yang murah-murah, kayak misalkan Axis baru yang segiga 5 hari gitu ya, belum sampai yang 8 giga ke atas kayak gitu. Nah ternyata ada beberapa orang yang di konter saya, dekat konter saya, mereka itu biasa belinya itu yang gede-gede, misalkan yang 8 giga atau bahkan yang unlimited smart friend. Nah saya awal-awal nggak bisa stok itu. Nah itu juga menyebabkan dia atau orang tersebut tidak datang ke konter kita. Nah jika kalian itu pengen tahu, kalian boleh kok survei, misalkan kapan-kapan nanya, mas kenapa nggak pernah datang ke konter saya gitu, nggak apa-apa, nggak masalah, apalagi kalau kalian kenal kan, oh saya biasanya belinya yang sekian giga di konter kalian itu pun nggak ada. Nah kalian boleh kapan-kapan tuh
oh ya mas nanti saya lengkapin deh, kayak gitu. Saya juga ngelakuin kayak gitu juga ya. Jadi ada pelanggan saya yang XL misalkan belinya yang berapa giga, awalnya saya nggak ada, terus ya saya nanya kenapa sih nggak pernah ke counter gitu, apa gimana gitu ke saya. Ternyata mereka itu demandnya atau kebutuhannya nggak ada di counter saya. Nah akhirnya saya coba juga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nggak masalah kayak gitu, namanya customer kan, kita juga kalau misalkan ada ya lama-lama dia juga mau nyaman ke counter kita kayak gitu ya. Jadi dua ya, udah dua. Yang pertama tadi adalah pribadi, yang kedua adalah barang yang ada di counter itu ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada ya biasanya nggak datang gitu, mau nyari apa, mau beli apa kayak gitu ya. Jadi lengkapin juga ya pelan-pelan. Nah itu kedua. Sekarang ke faktor yang ketiga, kenapa sih orang nggak mau datang ke counter kalian? Nah, faktor yang ketiga biasanya itu harga yang terlalu jauh berbeda, bukan mahal loh ya, jauh berbeda. Nah, kalau misalkan di counter kalian itu atau di daerah kalian itu lumayan banyak saingannya ya, apalagi dekat-dekat dengan counter yang kalian baru buka, kalian jangan sampai langsung pasang harga yang terlalu tinggi atau bedanya itu terlalu jauh kayak gitu ya. Karena misalkan mereka itu udah langganan sebelumnya ke counter lain, terus kamu baru buka ya, terus harganya itu jauh banget, itu kecil banget kemungkinan mereka mau move on dan ganti ke counter kalian. Biasanya mereka udah terlalu nyaman ke counter yang biasa langganan. Tapi kalau misalkan kalian pasang harganya minimal ya bedanya Rp500 kayak gitu, atau syukur-syukur kalian mau samakan untuk awal-awal ya, itu bisa nanti lama-lama dia tertarik gitu ya, satu kali beli kok harganya sama kayak gitu ya, nanti dia lama-lama pindah dari yang counter sebelumnya terus berlangganan ke counter kalian. Nah jadi kalian cek harga juga sangat penting banget. Jika syukur-syukur ketika belum buka counter kalian cek-cek harga itu lebih bagus banget, atau ketika udah buka baru seminggu 2 minggu kalian sambil cek-cek harga di sekitar tuh berapa sih gitu, itu nggak masalah, itu masih oke kok kayak gitu ya. Bukan apa ya namanya membandingin atau gimana, tapi ya emang itu strategi, apalagi bagi counter yang pemula banget, yaitu jika pengen orang-orang di sekitar kalian itu ya mau. Nah kan konsumen pertama pasti ya dari sekitar kita counter lah, baru ke orang-orang yang agak jauh, orang-orang lewat kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kalian counternya bukan di jalan, itu lebih berat. Kalau misalkan sampai di counter kalian itu apa ya nggak pada beli ya repot. Kalau misalkan yang di jalan raya itu sih agak mending ya, tapi kalau yang di kompleks, yang di gang kayak gitu, yang tangga aja nggak mau beli apalagi orang jauh kan berat kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sahabat Gunter. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka sama video ini, boleh banget untuk kalian like, boleh kalian subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.